Ria ini bisa kamu hilangkan dengan kamu mengurangi peran orang lain dalam hati kamu. Dalam artian kamu merasa bahwa orang gak bisa buat apa-apa kok gitu. Tidak ada yang benar-benar bisa melakukan apapun kepada kita kecuali Allah SWT. Orang bisa melakukan apapun itu ketika dia bersamaan dengan kehendak Allah SWT kepada kita gitu. Selebihnya bahkan daun jatuh pun gak jatuh kok kecuali dengan izin Allah. Bahkan kamu tidak bisa melangkah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus selalu kita tekankan kepada diri kita gitu. Makna la mani alima a'ta adalah satu pemilik kekuatan yang sejati. Kita mesti ingat itu dalam hati kita. Maka nggak usah pakai ngejilat-jilat siapapun, teman-teman. Nggak usah pakai nyuap-nyuap siapapun, teman-teman. Mau atasan kek, mau bawahan kek, mau siapapun, nggak ada yang bisa ngasih kalau Allah Subhanahu wa taala nggak mau ngasih, dan nggak ada yang bisa menghalangi ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberi gitu. Jadi pandangan orang nggak sebegitu pentingnya buat kamu, lebih baik cari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa kok orang lain nggak tahu, nggak apa-apa, Allah tahu kok gitu. Orang lain nggak tahu amal ibadah kamu, nggak apa-apa kok gitu. Allah kan tahu gitu. Jadi itu terus kamu ingatkan hati kamu, terus-terusan ingatkan terus hati untuk menghindari sifat riya ya gitu. Nah kemudian kalau kamu merasa kok saya susah ya Ustazah untuk menghindari rasa bahwa diri ini lebih baik daripada orang lain gitu, terutama ketika kita melihat orang-orang yang bermaksiat begitu kan ya, ketika kita melihat orang-orang yang ibadahnya mungkin jangankan yang sunnah gitu, yang fardu-fardu aja mereka teledor atau mereka ninggalin gitu. Jadi kalau pas kita lihat, nah itu kita jadi ngerasa diri kita lebih baik daripada orang lain gitu. Ini teman-teman saudaraku sekalian, rasa yang seperti ini juga rasa yang nggak baik, yaitu adalah kesombongan gitu kan. Lihat bagaimana Iblis kan juga kayak begitu tuh. Iblis itu merasa dirinya lebih baik daripada Adam gitu. Dan Iblis untuk merasa dirinya lebih baik daripada Adam, dia punya loh sebabnya gitu. Bukan yang dia ujuk-ujuk ngerasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan itu adalah sesuatu hal yang sering kita rasakan gitu ya. Bahkan ketika kita nggak punya alasan merasa lebih baik daripada orang lain, kadang-kadang kita juga merasa seperti itu, teman-teman. Artinya bahwa Iblis itu aja ngerasa lebih baik daripada Adam, dia punya alasan-alasannya, teman-teman sekalian. Dia diciptakan Allah lebih duluan daripada Adam, dan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya di Minhajul Abidin mengatakan bahwa ma min buq'ah min biqa'il ard ila waqad sajad fihi iblis sajdah. Di bumi ini iblis itu udah pernah sujud di semua jengkal buminya loh. Di semua jengkal tanahnya tuh iblis sudah pernah sujud gitu kan di bumi ini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bangsa jin yang dulu tinggal di atas muka bumi ini, Allah hancurkan semuanya kecuali iblis. Iblis ini diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di surga, ditaruh di kalangan langit gitu ya. Padahal dia bukan termasuk dari malaikat. Dan dari bagusnya ibadahnya iblis, di langit pun dia juga sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Dia juga ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai dapat julukan tawusul malaikah, burung meraknya malaikat, padahal dia bukan termasuk dari kalangan malaikat. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengusir iblis, teman-teman, bersama dengan seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala yang dia telah kerjakan buat Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup mata dari semua ibadahnya, dan kemudian fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu wahai iblis dari bumi, dari surga ini, turunlah kamu ke bumi, fa innaka rajim, sesungguhnya kamu terkutuk. Iblis dengan segala ibadahnya, iblis dengan segala logikanya, yang merasa dirinya lebih baik daripada Adam, segitu aja Allah Subhanahu wa taala tutup mata ketika dia merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam gitu. Lantas apa yang membuatmu merasa lebih mulia daripada siapapun gitu kan? Sekarang gini aja deh gitu, ngelihat orang itu ngelihat Allahnya aja gitu. Mereka makhluknya Allah. Selagi makhluknya Allah, masih sangat mungkin untuk menjadi seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu. Bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun, pandanglah ia dengan pandangan penuh rahmat. Teman-teman serius sekalian, karena kita nggak pernah tahu gitu, nggak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan dia. Bisa jadi sekarang dia memang mengerjakan kemaksiatan, tapi besok lusa
seterusnya minggu depan, bulan depan, kita nggak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sekarang berada dalam keadaan yang benar-benar berbuat maksiat, benar-benar berbuat dosa, kemudian hidayah datang dan subhanallah orang tersebut dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kemuliaan. Kita nggak pernah tahu. Karenanya nilai kita itu kan sebenarnya tergantung dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai kita. Nggak usah fokus sama diri merasa lebih baik atau apa. Tiap kali kita merasa seperti itu, kita bilangin aja, tahu dari mana? Tahu dari mana gitu. Saya belajar untuk mengatakan hal yang seperti itu kepada diri saya. Setiap kali merasa diri lebih baik daripada siapapun, saya tanyain, kamu tahu dari mana? Emang kamu udah dapat jaminan dari Allah? Emang udah ketulis nama kamu di pintu surga? Emang kamu udah pasti bakalannya di akhirat nanti ada di belakang Nabi Muhammad? Gak pernah tahu kan? Selagi kamu gak pernah tahu gitu, maka jangan pernah menghukumi siapapun dan jangan pernah menghakimi siapapun juga gitu. Jangan pernah melabeli diri sebagai ahli surga sementara kita gak pernah tahu kok gitu.